Halo, selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Halo. Hari ini nih, kita kayak lagi duduk di meja poker. Tapi ini meja poker kehidupan finansial kita gitu. Hahaha, metaforanya gitu ya. Kita mau bahas satu bab khusus, judulnya Di Meja Poker. Ini dari buku yang, wah keren banget sih, ngebahas cara pikir kita yang kadang unik ya, atau agak melenceng dari logika murni gitu pas ambil keputusan soal duit. Ya, buku ini kan masuknya ke ekonomi perilaku ya. Jadi kita mau lihat gimana sih perang psikologis di kepala kita, apalagi pas untung atau rugi, itu mirip banget sama dinamika di meja poker beneran. Nah itu dia, fokus kita kali ini ke konsep rekening mental atau mental accounting, istilah kerennya. Betul, gimana kita secara mental misah-misahin uang, nyimpennya, belanjainnya. Nanti kita lihat contohnya. Dari pacuan kuda, meja poker, sampai ke pasar finansial yang gede itu. Oke, tujuannya sih biar Anda yang dengerin bisa ngenalin pola ini di diri sendiri. Kenapa sih kita bisa nganggap uang 1.000 perak ini beda sama 1.000 perak yang lain? Tergantung ceritanya. Dan gimana ini relevan buat keputusan sehari-hari? Sip. Nah, kita mulai dari fondasinya dulu kali ya. Ada teori penting nih, namanya prospect theory. Ah iya, Kahneman dan Tversky kan ya? Betul. Intinya itu, kita nggak nilai sesuatu dari jumlah absolut kekayaan kita sekarang. Tapi, kita itu sensitif banget sama perubahan. Perubahan dari mana? Dari titik acuan. Biasanya ya kondisi kita sekarang atau apa yang kita harapkan gitu. Oh, jadi bukan soal sekarang saya punya duit berapa, tapi lebih ke saya barusan untung atau rugi ya dibanding tadi, gitu. Persis. Dan ini penting banget, karena cara kita nanggepin untung itu beda banget sama cara nanggepin rugi. Beda gimana tuh? Nggak simetris. Rasa sakitnya kalau kita kehilangan katakanlah 1.000.000 rupiah, itu rasanya jauh lebih nyesek, lebih kuat dibanding rasa senangnya dapat 1.000.000 rupiah. Iya sih, bener juga. Nah, ini namanya loss aversion, keengganan untuk rugi. Fenomena ini aja udah bisa jelasin banyak banget perilaku ekonomi yang kelihatannya aneh. Oke, loss aversion. Tapi prospect theory juga ngomong soal sikap kita ke risiko kan? Tergantung kita lagi di zona untung atau zona rugi. Gimana tuh contohnya? Coba kita lihat yang dari pacuan kuda deh, yang ada di sumber kita. Oh iya, pacuan kuda. Tempat menarik emang buat lihat psikologi orang bertaruh. Bayangin gini deh, di hampir semua pacuan kuda, itu kan pengelolanya ambil potongannya dari total taruhan, mungkin sekitar 17%. Wow, lumayan gede ya potongannya. Iya, artinya secara matematis aja nih, kalau semua petaruh itu masang taruhan terus harian, ya secara kolektif, mereka pasti rugi di akhir hari, nggak mungkin untung. Oke, jadi rata-rata para petaruh ini udah tahu nih pas mau balapan terakhir posisi mereka lagi kalah. Logika ekonomi standar bilang apa dong? Logika standar bilang, tiap balapan itu ya independen. Kerugian sebelumnya itu sunk cost, udah hangus, hilang. Nggak bisa balik lagi, apapun taruhan kita selanjutnya. Jadi harusnya sih nggak ngaruh ke taruhan terakhir. Harusnya gitu ya. Orang rasional, si ikon di buku ekonomi itu ya lihat aja peluang di balapan terakhir terus pasang taruhan sesuai itu. Tapi nyatanya gimana? Nah, nyatanya yang sering diamati itu justru di balapan terakhir di hari itu ada lonjakan taruhan yang nggak wajar ke kuda-kuda long shots. Long shots, maksudnya? Kuda yang peluang menangnya kecil banget. Tapi kalaupun dia menang, bayarannya gede banget. Wah, kenapa gitu? Kok malah milih yang susah menang? Apa tiba-tiba lupa sama analisis kuda sama jokinya? Atau ada penjelasan lain? Nah, disinilah prospect theory berperan. Ingat tadi, kita nggak suka rugi kan? Para petaruh ini yang secara kolektif udah pada rugi, mereka ada di domain kerugian. Oke, terus? Di domain ini, teori bilang kita cenderung jadi pencari risiko, risk seeking. Mereka kayak dihadapkan pilihan. A, terima aja kerugian hari ini, pulang dengan perasaan kalah, atau B, ambil satu kesempatan terakhir yang risikonya gede banget, yaitu masang di long shot, dengan harapan tipis banget bisa balik modal, balik ke titik impas, break even point. Wah, jadi kayak usaha terakhir gitu ya biar nggak ngerasa rugi. Mending gambling dengan kemungkinan kecil balik modal daripada pasti rugi. Tepat, udah bukan mikirin untung lagi, tapi gimana caranya ngilangin rasa sakit psikologis karena rugi yang udah kecatat di rekening mental hari itu.
Mereka kayak ngejar kerugian, berharap keajaiban biar catatan merahnya hilang. Perilaku yang irasional ya kalau dari kacamata duit murni, tapi manusiawi banget. Sangat manusiawi. Oke, itu di pacuan kuda. Sekarang kita geser ke intinya, sesuai judul bab. Di meja poker, gimana dinamika yang mirip atau mungkin beda muncul di antara pemain kartu? Mirip banget, tapi mungkin lebih personal ya, lebih intens juga karena interaksi langsung. Pemain yang lagi kalah, chipnya udah tipis, kalah beberapa kali putaran, sering banget nunjukin perilaku break-even effect yang sama kayak petaruh kuda tadi. Jadi lebih nekat gitu? Iya, jadi lebih agresif. Lebih mungkin buat ngebluff, gertak sambel, ambil resiko lebih gede padahal kartunya mungkin biasa aja. Tujuannya sama juga, biar balik ke modal awal, ke titik impas. Persis. Titik impas itu jadi kayak jangkar psikologis yang kuat banget. Rasanya harus balik ke situ dulu baru bisa main normal lagi. Ini bisa bikin mereka ambil keputusan yang strateginya jelek banget, cuma demi ngejar rugi. Bayangin ada pemain kalah banyak di awal, terus dia all in, padahal kartunya biasa aja, ngarep satu kali menang besar balikin modal gitu ya. Nah, itu contohnya. Tapi meja poker kan ada sisi lainnya juga. Gimana kalau pemainnya lagi menang? Chipnya numpuk tuh. Apa mereka jadi super hati-hati buat jagain menangnya? Nah, ini nih yang seru. Gimana tuh? Seringnya malah enggak. Justru di sini kita lihat fenomena psikologis lain yang kuat juga. House money effect. Efek uang rumah. Uang rumah? Maksudnya? Pemain yang lagi unggul jauh, mulai nganggap chip hasil menangnya itu beda sama chip modal awal yang dia bawa. Oh, beda gimana? Kan sama-sama chip, sama-sama uang. 1.000 ya 1.000. Mau dari modal atau menang kan nilainya sama aja. Kata teori ekonomi kan uang itu fungible, bisa saling ganti. Teorinya sih iya, tapi psikologisnya nggak selalu gitu. Disinilah rekening mental main lagi. Pemain itu kayak bikin dua kantong imajiner di kepalanya. Dua kantong? Iya, kantong pertama isinya modal awal dia, uang asli dari dompet. Kantong kedua isinya chip kemenangan, uang yang didapat dari meja atau dari rumah. Nah, uang di kantong pertama ini dijaganya lebih ketat, rasanya lebih nyata. Tapi uang di kantong kedua? Dianggap kayak bonus, kayak uang rumah. Jadi lebih rela buat ambil resiko pakai uang dari kantong kedua ini. Tepat sekali. Karena secara mental, uang itu rasanya kurang nyata atau belum benar-benar punya gue, mereka jadi lebih berani. Mungkin masang taruhan lebih gede, mainin kartu yang lebih spekulatif, atau ngebluff lebih berani pakai chip kemenangan itu. Oh, jadi seolah-olah kalau kalah pun yang hilang cuma uang rumah, bukan uang beneran dari modal awal gitu ya? Betul. Ini bikin uang jadi kayak non-fungible di kepala kita. Nggak bisa saling ganti, tergantung sumbernya dari mana menurut kita. Kebayang sih. Misalnya pemain bawa modal 500.000, terus menang jadi 1,5 juta. Dia mungkin misahin tumpukan 500.000 modalnya, terus yang 1 juta hasil menang ditaruh agak beda. Dia bakal lebih santai kalau mempertaruhkan sebagian dari yang 1 juta itu dibanding kalau harus nyentuh yang 500.000 modalnya. Nah, ilustrasi yang bagus. Dan ini bukan cuma soal misahin chip secara fisik loh. Ini soal pemisahan mental. Titik acuannya geser. Gimana tuh gesernya? Kalau pemain yang kalah, titik acuannya kan 0, impas. Jadi dia cari resiko biar bisa balik ke situ. Kalau pemain yang menang, titik acuannya itu modal awal, udah aman. Nah, kelebihan di atas itu jadi kayak zona bebas bermain, pakai uang rumah. Wah, menarik banget ya gimana psikologi kita benar-benar bisa ngatur cara kita nilai dan pakai uang. Sekarang coba kita tarik keluar dari kasino sama pacuan kuda deh. Perilaku meja poker ini efek uang rumah sama efek kejar impas gimana mainnya di dunia finansial beneran? Apa ini cuma mainan psikologis kecil-kecilan atau ada dampak besarnya? Dampaknya bisa gede banget. Seringkali malah jadi bensin buat fenomena pasar yang lebih luas. Contohnya kayak gelembung finansial, financial bubbles. Gelembung finansial, kayak gimana tuh hubungannya? Kedua efek ini, uang rumah sama kejar impas, bisa kerja bareng atau sendiri-sendiri buat dorong harga aset jadi jauh di atas nilai wajarnya. Oke, coba kasih contoh. Misalnya pas gelembung teknologi akhir tahun 90-an, gimana efek uang rumah main di situ? Bayangin investor retail atau bahkan institusi yang lihat nilai portofolio saham teknologinya naik gila-gilaan. 2 kali lipat, 3 kali, bahkan 10 kali lipat dalam waktu singkat. Nah, keuntungan gede di atas kertas ini mulai kerasa kayak uang rumah. Psikologisnya gimana tuh? Psikologisnya gini, wah, gua udah untung banyak banget nih. Kalaupun pasar turun dikit, paling cuma hilang sebagian untungnya. Modal awal gue sih aman.
Jadi bantalan untung itu bikin mereka lebih berani ambil risiko ya. Terus beli saham teknologi yang harganya udah nggak masuk akal karena ngerasa punya cadangan psikologis dari untung tadi. Tepat. Rasa loss aversion mereka itu kayak lagi tidur sejenak, ketutup sama fokus ke untung gede yang udah diamanin secara mental. Mereka ngerasa main pakai uang pasar, bukan duit hasil kerja keras. Ini dorong permintaan terus naik, harga makin tinggi, jadi lingkaran setan gitu, niup gelembungnya makin gede. Kalau gelembung perumahan sebelum krisis 2008 gimana? Mirip juga polanya. Mirip banget. Tapi mungkin lebih parah karena ada faktor leverage, utang. Nah, iya, leverage. Banyak orang lihat harga rumah naik terus kan? Yang beli rumah pertama, nilai ekuitas rumahnya naik. Yang main flipping, beli, renov dikit, jual cepat, untungnya gede. Nah, untung ini lagi-lagi kerasa kayak uang rumah. Dan leverage memperburuknya gimana? Maksudnya mereka pakai banyak uang pinjaman gitu? Betul. Leverage kan pakai utang buat gedein potensi untung. Misalnya DP cuma 10%, kita bisa ngontrol aset 10 kali lipat modal kita. Kalau harga asetnya naik 10% aja, modal kita naik 100%. Gede kan? Wah, iya juga. Nah, pas orang ngerasa main pakai uang rumah dari untung sebelumnya, mereka jadi lebih berani ambil leverage tinggi. Beli rumah kedua, ketiga, pakai utang gede. Mikirnya, kalau harga naik terus, untung gede. Kalaupun turun, yalah, kan cuma ngorbanin untung sebelumnya. Nah, di situ bahayanya ya. Pas musiknya berhenti, pasarnya berbalik arah. Ruginya bisa jauh lebih gede dari sekadar uang rumah. Pas gelembungnya pecah, harga aset anjlok. Kalau pakai leverage tinggi, harga turun dikit aja bisa ngabisin semua modal awal. Bahkan bikin orang kejebak utang gede banget. Ujung-ujungnya rumah disita, bangkrut. Iya, efek uang rumah yang tadinya ngasih rasa aman palsu, malah jadi mimpi buruk. Psikologi ngalahin rasionalitas lagi. Jadi, kalau kita simpulkan ya, rekening mental ini bikin uang kita jadi nggak fungible secara psikologis. Beda perlakuannya tergantung asalnya atau buat apa di kepala kita. Terus, keengganan rugi bikin kita cari risiko pas lagi ketinggalan. Itu efek kejar impas. Sementara kalau lagi untung, kita bisa jadi terlalu berani karena ngerasa main pakai uang rumah. Nah, pertanyaan paling penting buat Anda yang dengerin. Gimana pemahaman ini bisa dipakai? Gimana biar bisa bantu? Kuncinya sih kayak seringnya dalam psikologi ya, kesadaran diri, self-awareness. Sadar aja dulu kalau kecenderungan ini tuh ada di kita semua. Bukan cuma di penjudi atau trader profesional. Ini langkah pertama yang penting banget. Jadi waktu kita lagi ngelola investasi setelah pasar naik kencang misalnya, atau pas mau ambil keputusan bisnis setelah beberapa kuartal untung terus, atau bahkan sesimpel mutusin mau diapain bonus akhir tahun atau dapat rezeki nomplok. Nah iya, di saat-saat itu kita bisa coba berhenti sejenak dan tanya, kenapa ya gue ngerasa pengen gini? Apakah ini analisis rasional atau jangan-jangan ada bias psikologis yang lagi main? Jadi kayak self-check gitu ya, tanya ke diri sendiri. Betul. Tanya, gue tergoda ambil proyek berisiko tinggi ini karena emang prospeknya bagus atau karena gue lagi nyoba balas dendam atas kerugian proyek kemarin ya? Atau sebaliknya, gue terlalu agresif masukin dana ke aset ini karena ngerasa lagi hoki banget, abis untung terus. Ngerasa ini duit gratisan. Dan ini bukan berarti kita harus nolak perasaan senang pas untung atau kesel pas rugi ya, itu kan wajar. Tapi lebih kemisahin emosi sama proses ambil keputusannya. Persis. Paham kenapa kita ngerasa gitu, terus coba ambil keputusan yang lebih terukur, yang sejalan sama tujuan jangka panjang kita. Bukan cuma reaksi sesaat karena untung atau rugi barusan. Kesadaran ini ngasih kita jeda, ruang buat mikir lebih jernih. Biar bisa ngenalin si manusia dalam diri kita pas lagi berhadapan sama angka dan resiko. Iya, dan harapannya bisa ngurangin potensi nyesel di kemudian hari. Ini berlaku buat keputusan gede kayak investasi rumah, sampai yang kecil kayak pakai kartu kredit pas habis gajian. Oke deh, mari kita tarik benang merahnya ya dari penelusuran kita di meja poker hari ini. Kita udah lihat gimana persepsi kita soal untung rugi yang nyangkut banget sama cara kita misahin duit di kepala lewat rekening mental, itu bener-bener ngebentuk selera risiko kita. Dan seringnya itu bawa kita ke pilihan yang, ya meskipun bisa dijelasin secara psikologis, sebenarnya kurang optimal atau malah irasional kalau dilihat dari kacamata ekonomi murni.
Pola pikir uang rumah pas menang dan kejar setoran pas kalah ini udah kayak bagian dari software mental kita ya. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ajak Anda mikir lebih jauh dikit. Kita udah bahas gimana individu, bahkan investor yang pengalaman pun bisa kejebak efek uang rumah atau kejar impas. Pertanyaannya, kalau bias ini sekuat itu di level individu, seberapa jauh sih kemungkinan bias ini diam-diam, mungkin tanpa disadari penuh sama pengambil keputusan, nyusup dan ngaruhin kebijakan ekonomi makro suatu negara? Atau strategi investasi jangka panjang perusahaan gede? Menarik. Apa jangan-jangan keputusan tingkat tinggi itu kadang juga didorong sama keinginan buat balik modal setelah gagal sebelumnya? Atau karena euforia uang rumah setelah sukses berturut-turut? Wah, pertanyaan yang bikin mikir ya. Gimana psikologi individu bisa bergema di skala yang jauh lebih besar? Oke deh, terima kasih banyak udah nemenin kita dalam penelusuran mendalam tentang kenapa kita kadang bertaruh pakai uang rumah dan ngejar rugi di meja kehidupan. Sama-sama. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.